Halo sahabat Wane, berikut ini saya berbagi informasi tentang keongmas dan info bagaimana cara membasmi hama keongmas di sawah yang efektif dan singkat. Sebelumnya jangan lupa klik like video ini, subscribe dan klik tanda lonceng agar Wane selalu update video-video terbaru. Keongmas atau Keong morbei dengan nama ilmiah Omasea canaliculata dalam klasifikasi hewan termasuk suku Ampullariidae, kelompok moluska atau hewan lunak. Keongmas merupakan keong air tawar yang berasal dari Amerika Selatan yang masuk ke Indonesia sekitar tahun awal 1980-an. Dulunya sebagai hewan hias, sekarang menjadi organisme pengganggu tanaman atau OPT atau yang biasa disebut hama, terutama hama pada tanaman padi yang serius di Indonesia. Tanaman padi berumur muda rusak karena hama keongmas ini. Keongmas sebagai hama utama di sawah karena sawah merupakan habitat yang cocok bagi perkembangannya, sehingga keongmas dapat berkembang biak secara cepat dan mampu merusak tanaman padi dalam waktu yang cepat dan singkat. Keongmas kemampuan adaptasinya tinggi, sehingga dapat hidup di berbagai tipe habitat. Mereka memakan tanaman padi di areal persawahan dan telurnya menempel pada batang padi. Jumlah telurnya sangat banyak sekali yang bahkan mencapai ribuan butir sekali reproduksi. Perilaku keongmas pada habitatnya dengan membenamkan diri pada tanah lembab selama musim kering. Ia dapat bertahan hidup hingga 6 bulan dalam keadaan menutup operkulumnya dan membenamkan diri di dalam tanah. Menjadi aktif kembali ketika tanah tempat hidupnya sudah tergenang air. Hewan keongmas ini sangat unik sekali karena hewan yang bergerak lambat dan dapat hidup pada kondisi pada lingkungan yang keras seperti pada perairan yang tercemar. Keongmas memiliki insang dan organ menyerupai paru-paru. Hal inilah yang membuatnya dapat bertahan hidup dalam kondisi di luar air. Keongmas sangat rakus sekali, terutama pada malam hari, maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi petani di Indonesia. Mereka memakan hampir semua tumbuhan lunak yang ada di dalam air. Selain padi, juga memakan tumbuhan air yang lainnya seperti eceng gondok dan rumput-rumput air yang lain. Jika sumber makanannya telah habis, maka keongmas ini dapat naik ke daratan untuk mencari makan. Wow, luar biasa. Keongmas memiliki 2 tentakel. Tentakel panjang dekat mata kiri dan kanan berfungsi sebagai alat pemandu atau alat peraba. Ada juga tentakel pendek yang terdapat di dekat mulutnya. Nah, begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh para petani Indonesia, maka kita berupaya untuk mengatasi hama keongmas tersebut. Ini dia berikut cara-cara untuk mengatasi hama keongmas. Salah satu upaya untuk memberantas hama keongmas yaitu keongmas dijadikan sebagai pakan ternak. Salah satunya sangat disukai oleh bebek. Selain itu dapat juga menjadi bagian dari pakan pada ternak sapi. Diolah khas bagi peternakan sapi. Selain itu juga dapat memanfaatkan telurnya. Ternyata telur keongmas memiliki kandungan karotenoid yang tinggi yang dapat dijadikan sebagai antioksidan. Senyawa antioksidan ini sangat diperlukan dalam mencegah radikal bebas dalam tubuh sehingga manusia dapat terhindar dari berbagai penyakit, bahkan penyakit kanker. Serangan hama keongmas ini sudah sangat banyak sekali. Solusi yang lain yaitu dengan menggunakan pestisida. Pestisida ada yang berupa pestisida kimia ataupun pestisida buatan atau pestisida nabati.
berikut ini saya berikan informasi bagaimana cara membasmi hama keong mas di sawah yang efektif dan singkat, yaitu pertama, lahan sawah yang terdapat keong masnya dibiarkan terendam selama 1 malam dengan tujuan keong mas yang masih tersembunyi dalam lumpur atau di dalam tanah agar keluar. Pada saat kondisi kurang air, keong mas akan bersembunyi di dalam lumpur atau tanah. Pada saat basah atau banyak air, maka akan keluar untuk mencari makan. Selanjutnya, setelah 1 malam sawah dibiarkan terendam, maka dilakukan penyemprotan secara merata di areal persawahan dengan menggunakan pestisida anti moluska. Sudah banyak sekali pestisida yang dijual di toko-toko obat pertanian. Bisa juga menggunakan pestisida nabati. Setelah dilakukan penyemprotan, kemudian biarkan air terendam selama 1 minggu di lahan persawahan. Lihat hasilnya, keong mas akan habis total, yang akan menyisakan bekas-bekas cangkangnya. Ini berdasarkan pengalaman saya, di mana pada waktu lalu saya melakukan penyemprotan keong mas pada kondisi sawah basah atau tidak tergenang air. Ternyata keong masnya masih banyak dan menyerang padi yang ada tersisa airnya. Sehingga kerugian yang saya harus alami yaitu harus melakukan sulam padi kembali. Setelah saya diskusi dengan para petani senior yang sudah berpengalaman, ternyata trik yang paling jitu yaitu seperti yang saya sampaikan atau dijabarkan pada di atas. Oke, demikianlah informasi tentang cara membasmi hama keong mas di sawah yang efektif dan singkat. Tunggu informasi selanjutnya ya. Simak terus updatean video-video saya terbaru dengan cara subscribe channel ini. Terima kasih, salam bahagia dan semoga sejahtera selalu petani Indonesia.